Audio Jungle. Saya Monika Herawati, NPM 230311024. Saya Wahyuani Samukti, NPM 203031048. Saya Alfi Ariansyah dengan NPM 260303003. Pengertian dan sejarah perkembangan e-commerce. 1. Pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet ataupun televisi. Contoh dari web e-commerce yaitu www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business atau electronic business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, pemasaran elektronik, atau pemasaran online. Pemrosesan transaksi online atau pertukaran data elektronik dan lain-lain. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain. Selain teknologi jaringan, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data dan bentuk teknologi non-komputer yang lainnya seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk elektronik dagang ini. 2. Sejarah perkembangan e-commerce. Pada tahun 1962 ada seorang tokoh yaitu Licklider melakukan penelitian mengenai konsep networking pada tahun 1969 dari MIT dan riset. Lawrence Garrett juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintah Amerika Serikat yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan, ilmuwan dan penelitian akademis. Pada tahun 1970-an muncul Electronic Fund Transfer atau disingkat EFT yang aplikasi saat itu terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya Electronic Data Interchange atau disingkat EDI berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996 dengan berdirinya Deviacom, Intrabum atau Dinet sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut D-Mall ini telah menampung 30 toko online. Produk yang dijual bermacam-macam mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran sampai furniture. Selain itu, ada pula e-commerce Indonesia yang tempat penjualan online berbasis internet, yaitu memiliki fasilitas lengkap seperti etalase toko dan shopping cart. Ada juga CommerceNet Indonesia sebagai commerce service provider atau bisa disingkat CSP pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan e-commerce untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank Indonesia. Selain itu, ada pula jatuh situs yang menjadi anggota CommerceNet Indonesia seperti Flash.com, Interaktif Mall 2000, Officeland, Kompas Cybermedia, dan Mizan Online Telecommunication Mall dan Trikomsel. 2. Keuntungan dan kekurangan e-commerce. Keuntungan yang dapat dilihat dari penerapan e-commerce dapat dilihat dari 3 pihak utama yang terlihat di dalamnya yaitu organisasi, konsumen, dan masyarakat. A. Bagi organisasi atau perusahaan. Pasar internasional. Dengan penerapan e-commerce, sebuah perusahaan dapat memiliki sebuah pasar internasional.
Bisnis dapat dijalankan tanpa harus terbentur pada batas negara dengan adanya teknologi digital. Penghematan biaya operasional. Biaya operasional dapat dihemat. Biaya untuk membuat, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan memperbaiki kembali informasi juga dapat ditekan. Kustomisasi massal. E-commerce telah merevolusi cara konsumen dalam membeli barang dan jasa. Produk barang dan jasa dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan konsumen. Contoh, di masa lalu saat perusahaan Ford mulai memasarkan mobil produksinya, para pembeli hanya dapat membeli yang berwarna hitam karena yang dibuat memang hanya warna tersebut. Namun sekarang pembeli dapat mengkonfigurasi sebuah mobil sesuai dengan spesifikasi mereka hanya dalam beberapa menit, misalnya menemukan warna mobil yang mereka inginkan untuk mobil yang akan mereka beli hanya dengan mengunjungi website Ford di internet. Kurangnya kendala inovasi. Yang dimaksud adalah dengan e-commerce, suatu perusahaan dapat menghemat sumber daya karena mereka tidak dipusingkan dengan sulitnya membuat penemuan baru untuk modifikasi produk mereka. Sebagai contoh, perusahaan seperti Motorola Mobil Phone dan Dell Komputer dapat mengumpulkan para konsumennya yang memesan sebuah produk. Biaya telekomunikasi yang lebih rendah. Internet lebih murah dari sebuah jaringan tambahan yang hanya digunakan untuk telepon. Adalah lebih murah untuk mengirimkan sebuah fax atau email via internet daripada melakukan deal telepon secara langsung. Digitalisasi proses dan produk. Contohnya, pada kasus produk software dan audio video, pada digital tersebut dapat diunduh atau dikirim lewat email secara langsung ke konsumen melalui internet dalam format digital. Batasan waktu kerja dapat diatasi. Bisnis dapat dijalankan tanpa mengenal batas waktu karena dijalankan secara online melalui internet yang selalu beroperasi tiap hari. B. Bagi konsumen. Yang pertama, perlunya keahlian komputer. Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil konsumen dapat berpartisipasi dalam e-commerce. Pengetahuan dasar komputer diperlukan, antara lain pengetahuan mengenai internet dan website. Kedua, biaya tambahan untuk mengakses internet. Untuk ikut serta dalam e-commerce, dibutuhkan koneksi internet yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi para konsumen. Yang ketiga, biaya peralatan komputer. Komputer diperlukan untuk mengakses internet, tentu saja dibutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Perkembangan komputer yang sangat pesat menyarankan konsumen untuk juga mengupdate peralatannya apabila tidak ingin ketinggalan teknologi. Keempat, resiko bocornya privasi dan data pribadi. Segala hal mungkin terjadi saat konsumen mengakses internet untuk menjalankan e-commerce. Tentunya termasuk resiko bocornya data pribadi karena ulah orang lain yang ingin membobol sistem. Kelima, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Transaksi e-commerce yang berlangsung secara online telah mengurangi waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosial dengan orang lain. Dan yang terakhir, berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer. C. Bagi masyarakat. Yang pertama, berkurangnya interaksi antar manusia. Karena masyarakat lebih sering berinteraksi secara elektronik, dimungkinkan terjadi berkurangnya kemampuan sosial dan personal manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Yang kedua, akan terjadi kesenjangan sosial. Terdapat bahaya potensial karena dapat terjadi kesenjangan sosial antara orang-orang yang memiliki kemampuan teknis dalam e-commerce dengan yang tidak. Yang memiliki keahlian digaji lebih tinggi daripada yang tidak. Yang ketiga, adanya sumber daya yang terbuang. Munculnya teknologi baru akan membuat teknologi lama tidak dimanfaatkan lagi. Misalnya, dengan komputer model lama atau software model lama yang sudah tidak relevan untuk digunakan. Yang terakhir adalah sulitnya mengatur internet. Sejumlah kriminalitas telah terjadi di internet dan banyak yang tidak terdeteksi. Karena jumlah jaringan yang terus berkembang semakin luas dan jumlah pengguna yang semakin banyak, seringkali membuat pihak berwenang kesulitan dalam membuat peraturan untuk internet.